1 Petrus 5:7 serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, karena ia memperhatikan kamu. Mengusir kecemasan kekhawatiran menghancurkan kedewasaan orang Kristen. Faktanya, kata Yunani untuk kecemasan di sini hanya digunakan 4 kali dalam Injil, dan semuanya berbicara tentang efek ini. 3 diantaranya ditemukan dalam perumpamaan tentang penabur. Dia yang menerima benih yang jatuh di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman itu, tetapi kekhawatiran hidup ini dan tipu daya kekayaan menghimpitnya dan membuatnya tidak berbuah. Matius pukul 13:22 atau di sini, benih yang jatuh di tengah semak duri melambangkan orang-orang yang mendengar, tetapi sementara mereka berjalan, mereka tercekik oleh kekhawatiran, kekayaan dan kesenangan hidup, dan tidak menjadi dewasa. Lukas pukul 8:14 perhatikan juga Lukas pukul 21:34, hati-hatilah, atau hatimu akan dibebani dengan kebejatan, kekhawatiran hidup, dan hari itu tiba-tiba akan menutup bagimu seperti jerat. Kekhawatiran menghancurkan kehidupan Kristen. Jadi jangan khawatir. Ini bukan saran. Ini adalah perintah. Jangan khawatir tentang apapun, tetapi dalam segala hal, dengan doa dan permohonan, dengan ucapan syukur, sampaikan permintaan Anda kepada Tuhan. Filipi 4:6 1 Petrus 5:8 1 Petrus 5:8 Kuasai diri dan waspada. Musuhmu iblis berkeliaran seperti singa yang mengaum mencari seseorang untuk ditelan. 1 Petrus 5:8 Waspada terhadap bahaya. Ayat ini terjepit di antara berbicara tentang kekhawatiran dan tentang orang-orang percaya yang dianiaya. Pedro memiliki pengalaman langsung dengan konteks ini. Yesus berkata kepadanya, "Simon, Simon, setan meminta untuk menyaringmu seperti gandum." Lukas pukul 22:31 dan pada hari penghakimannya Petrus menyangkal dia 3 kali karena takut akan nyawanya sendiri. Waspadalah terhadap hal-hal yang membuat Anda jatuh ke dalam dosa. Yesus meramalkan kematiannya dan berdoa sepanjang malam. Tuhan mengirim dia seorang malaikat untuk menguatkan dia sementara yang lain tidur. Takut kepada manusia mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan akan selamat. Amsal 29:25 Seberapa sadarkah Anda akan pengaruh merusak yang mengelilingi kita, baik dari luar maupun dari dalam? Maka janganlah kita seperti orang lain yang tidur, tetapi marilah kita waspada dan terkendali. Karena siapa yang tidur, tidur di malam hari, dan siapapun yang mabuk, mabuk di malam hari. Hari ini, marilah kita mengendalikan diri, mengenakan iman dan kasih sebagai pelindung dada, dan harapan keselamatan sebagai ketopong. 1 Tesalonika 5:6-8 Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus. Saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Dalam Efesus 2:8-9 tertulis, "Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Tuhan. Itu tidak datang dari pekerjaan, jangan sampai ada orang yang menyombongkan diri." Efesus 2:8-9.